Cap lagi 3, bukan buat tenggorokan, tapi buat hati dan pikiran. Muah. Parah banget sih, restoran masih pada buka dan rame-rame gitu. Pada Kayak mau tadi tuh mati. gue ada lihat restoran. Ini bukan gue yang makan ya. Kan lu nongkrong situ juga, Jing. Serem jing, gue lagi makan deg-degan anjir. Kayak semua rame-rame, nempel-nempel. Kursi belakang nempel-nempel sama gue bangke. Terus lu di situ juga. Ya, gue udah pesen makan ya. Itu Terus Dia ngapain belakang, makan di situ? tadinya belakangnya kosong, Mbak. Tiba-tiba datang itu segerombol. Kan serem juga saya. Kan PSBB harusnya di rumah. Iya, salah sih. Lagi mencoba nakal saya. Hmm. Tapi parah loh. Terus kan aturannya kayak restorannya boleh buka dari jam 11 sampai jam 8 malam gitu. Terus Gue sampai sekarang nggak ngerti apa tujuannya kasih jam. Kan orang nongkrong ya nongkrong aja kan. Iya. Percuma lu mau ngasih jam malam apa apa. biar kelihatan oke aja gitu restorannya. Saya tadi gue nanya kenapa cuma sampai jam 8 mbak. Gue gituin kan. Iya. Soalnya abis ini ada patroli mas katanya. Emang Iya kalau sih, patroli anjing. diapain? Kalau lebih dari jam 8 di patroli ya ditutup gitu. Ya nggak tahu juga sih, kita belum pernah katanya gitu. Nah, itu mah kalau misalnya ketahuan bukan takut karena penyebaran virus atau gimana, anjir. Takut karena ketahuan atau kena sanksi, anjing. Iya tetap aja tujuannya nyari duit coy. Elah. Jadi Indonesia masih santai aja gitu. Iya. Pada nggak tahan nggak ada duit. Wow. Wow, langsung straight to the Wow. point. Ya emang nggak ada duit kan kita gara-gara corona. Ya lumayan, gua sampai juga di-cut kan ya. Aku sudah di-cut. Undang Apa? cewek yuk. Ayo, udah cewek. Bosan anjir bertiga doang. Asik ya. Kita Undang bertiga ya. doang, kita bertiga doang kagak datangin traffic, Jing. Ya, Oh hangat Rania lah. sudah masuk, Rania sudah masuk. Udah masuk. Selamat datang. Ran, Finally, oke udah masuk, yes. Ran. Ian, kita Iya, keluar, Ian. Oh iya ada suaranya. dah. Ini Ran ya, Olivia. Lihat Ya, si Rania udah dandan. Wow, oke. Maaf lah, harus dong, jangan babu-babu amat gue. Ya udah nih, gue ulang dulu ya. Tadi gue udah ngomong soal ini, soal care to share tuh apa. Tapi kan gue kan cuman outsider. Kalau kalian mau jelasin boleh, sama besok kita mau live supaya pada tahu. Apa? Live? Hah? Kita live? Wah, drama. Lanjut. Hostnya dulu lah, yang host besok. Jack. Host besok itu bakal Wah. si Oh, Ferdi iya. Tadi sama gua udah- Jacqueline ya? Tadi gue udah jelasin. Jadi Ayo. Gimana? ya jadi kita besok bakal ada live pertama kan, collab sama Kolektiva. Terus kita Yes. akan bahas topik yang lagi panas lah akhir-akhir ini, ngomongin Indonesia terserah. Terus kita juga bakal ngomongin tentang new normal, karena bentar lagi kan kita masuk ke era itu tuh. Jadi pengen tahu aja dari sisi dokter gimana sih untuk kasih himbauan buat rakyat, buat Wow, orang-orang rakyat. untuk menghadapi new normal gitu. I see. Kebetulan Oh, kan jadi- ada dokter juga nih besok, dan dia Hmm. juga sekarang lagi jadi relawan kan di rumah sakit gitu, makanya menarik sih, pengen tahu aja update-nya sekarang gimana sih di rumah sakit gitu-gitu. Dokternya namanya Anastasia Fodianto. Yoi. Nice. Dia Yoi. jadi relawan COVID gitu, Jack. Mm. Oke. Terus coba dong jelasin dong care to share apaan, Ran? Ya tuh. Share. Ian jangan bacain, Ian. Baik. Kalau care to share ya simpelnya itu charity non-profit ya. Charity non-profit yang ngebantu distribusiin intubation box ke RS-RS yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Itu simpelnya. Nah, intubation box mungkin pada masih bingung kali ya, intubation box itu apa ya? Iya, mungkin kita mesti ngeliatin bukti, Hmm. maksudnya bentuk asli kayak apa gitu. Mungkin ada contohnya atau apa? Di rumah sakit, Pak, contohnya, Pak. Di rumah Ada sakit. juga. Contohnya kebetulan di rumah sakit. Bisa lihat di IG caretoshare.id Iya. kali. Oke, Iklan, bisa. kan? Mm-mm. Jadi donasinya tuh kayak apa, Ran, maksudnya? Misalnya, maksud gue donasinya tuh dipakai untuk beli intubation box doang atau gimana? Iya, sementara sih kita lagi fokusnya ke intubation box dulu ya. Jadi kita target itu mau ngebagiin 250 box buat Sekarang udah berapa? RS.
Sekarang kita udah ngebagiin 80 box, tapi masih ada lagi ada proses 40 box lagi. Jadi intinya kalau di total sih 120. 120 box 120. itu yang udah tersebar ke rumah sakitnya di Jawa doang apa udah sampai keluar? Udah di mana-mana sih, udah di Sumatera ada, Sulawesi, NTT, lumayan. Bali. Kemarin kita juga ada kirim ke Papua sih, dibantuin sama TNI juga kemarin. Mantap, pasti naik Hercules tuh. Iya benar, naik Hercules. Lagi embargo soalnya, mau kirim ke Papua nggak bisa. Tapi lewat kayak gitu, berarti pengiriman termasuk di dalam uang-uang donasi itu nggak? Iya dong. Jadi kan kita sebisa mungkin cari shipping yang free kan, kayak dari beberapa ada yang mau bantuin gitu. Cuma kalau misalkan emang yang nggak bisa, ya kita harus bayar mau nggak mau pakai shipping konvensional gitu. Tapi sampainya juga, tapi keamanan untuk sampai ke sana pasti aman. Sampai sekarang sih masih aman. Masih aman sih semua. Soalnya kita kan kalau kirim pakai packing kayu juga kan. Kayu terus habis gitu kita bubble wrap juga kalau yang jauh-jauh banget gitu. Kayak ke Papua, NTT gitu kita packingnya double-double lagi. Buat make sure nggak rusak. Selama ini sih belum ada sih. Masih oke-oke aja semua. Progresnya gimana kalian sampai saat ini? Kalian mulai dari kapan sih? Dari April ya? Iya, pertengahan April deh. 1,5 bulanan lah. Gimana progresnya? Udah terkumpul berapa sekarang donasi? Terakhir berapa ya, Jack? 85 jutaan ya? 85 jutaan lah. Iya. Itu termasuk yang sudah dikirim? Iya, termasuk yang sudah dikirim. Oh, berarti Sekarang- targetnya bukan uang berarti ya? Targetnya kalian intubation box-nya ya? Iya, Ada target uang juga sih. ada 150 target uangnya juta. sih, ya benar. Iya, kita target 150, masih setengah jalan ini. Lumayan lah, 1,5 bulan. Iya, aduh. Senang Tapi sih dari- masih banyak orang baik Ah. mau bantu sih sebenarnya. Dari Kalau- kalian ada kayak perusahaan atau badan pemerintahan yang support juga nggak? Belum. Nggak Oh, ada. ada. Belum ada sih. Belum I ada. see. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ya sekarang kan donasi semenjak COVID kan banyak banget yang bikin kan. Kayak donasi buat Gojek, donasi buat orang-orang miskin yang di jalanan atau bla bla bla. Cuman kan jadinya orang-orang kemarin gue ngobrol sama Atan. Terus si Atan nanya gini. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang bikin donasi gitu pasti bener gak sih? Pasti bisa juga nyari untung gak sih gitu. Tapi kalau kalian gimana cara untuk memastikan transparansinya? Nah, kalau misalnya ada transparansinya kan kita selalu update ya, update data, terus maksudnya dananya gimana. Kita juga jadi screenshot dari si mutasi rekening kita juga gitu loh. Jadi biar benar-benar orang jelas nih, oh ini kita dapat masuk segini. Terus semua expenses juga kita taruh semua sama bondnya, sama bukti transfernya, segala macam. Makanya kita sebisa mungkin selalu transparan banget sih, karena emang kita tahu sih, maksudnya orang pada skeptis kan sekarang segitu banyak orang mau bikin donasi segala macam. Iya, dan maksudnya yang kabur juga banyak gitu loh. Maksudnya jadi kita juga ngerti maksudnya seberapa pentingnya transparansi supaya orang mau donate dengan ya dia udah ada niatan baik, masa iya sih maksudnya kita jadi pakainya untuk yang nggak jelas gitu loh maksudnya. Betul. Mungkin boleh dijelasin kali Rancek soal misalnya uang donasi itu dipakainya maksudnya satu intubation box itu berapa, terus kira-kira pengiriman bla 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 biar orang-orang misalnya yang nggak tahu ada yang nonton apa enggak tapi orang tahu gitu. Oke. Ya berarti gua aja jelasin aja. Ya, jadi Mungkin kalau nggak usah terlalu detail kali ya, soalnya kan buat besok juga ya. Kulitnya aja dulu, kulitnya. Okay? kulitnya aja. Kulitnya aja. Iya. Oke. Satu kotak tuh sebenarnya 330.000. Satu kotak ya. Dan which itu kita udah bener-bener nggak ngambil profit at all karena kita bener-bener yang bikin supplier intubation box-nya itu soalnya saudaranya Jacqueline sendiri. Iya, jadi bener-bener emang dianya juga dari awal tuh kita approach adalah dia mau bantu nih, kayak gitu. Makanya emang dia bilang dia mau bikin dengan non-profit, makanya kita bikin wadahnya untuk bikin donasi ini gitu loh. Jadi kita supply duitnya buat mereka yang bikin non-profit itu bisa gitu. Nah, terus kalau shippingnya ya shipping keluar kota ya beda-beda, makin jauh makin mahal dijual dihitungnya itu dari bentuknya, dari ukurannya soalnya. Jadi kalau beratnya kita mau kirim 1, mau kirim 2, asal boxnya berapa gedenya dihitungnya dari situ. Jadi kalau misalnya lu kirim misalnya ke daerah yang banyak gitu, makin mahal dong ya? Iya, makin banyak makanya. Makin banyak, makin mahal ya. Gitu. Makanya kita sebisa mungkin sih cari bantuan yang gratis.
Tapi ada nggak misalnya kayak ekspedisi yang membantuin misalnya, boleh deh gue kirim gratis pakai ini gitu. Ada, dari Antar aja. Kemarin kita dibantuin Itu sama free? Antar aja. Itu free. Tapi mautnya nggak bisa semua ya. Mautnya kan Jakarta itu semuanya aja kalau Jakarta, Jabodetabek itu dia bisa bantu ya. Mostly bisa sih. Pokoknya kalau Jabodetabek. Kalau yang keluar kota tuh agak milih-milih ya. Soalnya nggak semua daerah tercover kan sama dia. Soalnya kadang kayak di Jawa Tengah pun gitu misalkan ya. Ada yang bisa dia bantu antar, ada yang enggak. Karena kan banyak yang pelosok-pelosok juga kan kita kirim RS-nya. Jadi ya gitu. Banyak yang cover juga sih. Tapi Apalagi berarti sekarang. untuk prosesnya orang minta donasi, mereka yang approach kalian gitu ya? Iya, jadi Iya. mereka kontak kan via email, ada via WA, ada via DM, ada. Ya kita confirm lagi sih. Jadi waktu kita confirm itu kita tanya juga, maksudnya dia udah pernah dikirim nggak sama box lain, sama donasi lain. Nah kita juga ngecek juga kan ada beberapa donasi kan yang dia ngelis kan nih RS ini nih kita udah pernah kirim intubation box. Ya kita cross check ke situ laginya juga gitu loh. Jadi buat make sure kita ngebagiinnya ke tempat yang sesuai lah yang membutuhkan gitu. Kenapa sih kalian mau repot-repot? Ribet kan bikin ginian? Awalnya gimana tuh ya Jack kalau ceritain? Iya, kenapa ya? Awalnya cuma mikir aja sih, kan kita sekarang di rumah doang ya, terus kayak apa ya, nggak ada, ya lebih nggak sesibuk biasanya lah, terus kayak mikir, kayak selama ini kita udah dikasih banyak banget berkat itu loh sama Tuhan. Ini bukan klise ya, tapi beneran kayak lagi merasa, kayak kita udah kasih banyak banget, terus kayak ini waktu yang tepat ya buat bantu-bantu gitu loh. Terus, karena sekarang kan world pandemi gitu loh, kayak kenapa kalau kita bisa dikasih kesempatan, dikasih peluang, terus nih kebetulan saudara gue sendiri yang bikin kotaknya itu kan pasti lebih mudah jauh kan, apa kontekannya segala macam, terus udah tahu ada begini, ya udahlah coba aja langsung jalanin gitu. Cuma itu sih pemikiran awalnya bener, ya udahlah apa kita coba aja ya, semuanya kayak dimudahkan gitu loh jalannya, udah ada peluang ini kenapa nggak coba gitu. Dan akhirnya berjalan sudah 1,5 bulan. Dan akhirnya, Guys. iya. Di mana nih dua cowok nih? Nah, kita mendengarkan dengan baik. Keren. Nggak bisa ngomong guys. Ngomong lah, bantuin saya ini. Saya sendirian ini. Enggak, maksudnya kita berdua tuh terkesima gitu kan. Sedangkan kita yang punya banyak. Maksudnya kita mumpuni, tapi kita nggak punya pemikiran seluas ibu-ibu dari Care to Share. Gitu ya, Yan ya? Betul. Betul. Kata Lord Tita, hello. Teresi pertama bilang gitu. Tetap di bawah. Yan, kerja lu nggak cuma bacain komen Yan. Tolong Yan. Kan gue operator besok. Iya, Rian. Gitu sih gitu. Jadi Susah nggak? Fer, Apa? ingetin dulu, besok emang kita live-nya jam berapa ya? Kan dari tadi kita belum announce. Besok kita live jam 2 ya. Jam 2. Jam 2. Di Instagramnya si influencer kita. Mbak Ibu Jack host. di sini. Mbak Ibu Jack host. di Bener gak gue di gini? sini kayaknya. Nggak salah. Ya, either lah. Ya gini lah Oke. pokoknya. Iya, Ngerti lah Di siapa. Instagram saya. Di Instagram Jacqueline karena Ditunggu kenapa? ya. Karena dia yang paling banyak ini followernya. Betul. Kalau misalnya dari kolektifnya sendiri, ya kita nggak bakal datang Ya, siapa namanya juga. selain Tuhan sama operator Instagram kali nggak tahu. Yang tahu kolektifnya juga cuma kita bertiga. MBR. Saya Betul. operator aja. Gitu. Kita jam 2, jam 3 kita sama Anastasia Fodianto, dia dokter. Betul. Yang bilangnya dia relawan. Tapi sebenarnya dari selain dia relawan, maksudnya nyokapnya juga dokter paru ya, Jik? Iya. Setahu gue nyokapnya itu sekarang juga jadi dokter dan dia lagi handle COVID juga karena dia spesialis paru. Setahu gue. Gue pengen lucu tapi kayak nggak tepat gitu kan ya. Nggak usah, Pi. Nggak usah, diem aja. Udah ya dibagi. Jangan. Nggak, boleh kok guys Spesialis ngomong, di dalam. tapi jangan Nggak yang... ya, jangan. gimana Udah, gitu. nggak. Jadi nggak lucu ntar. Sumpah. Spesialis Menurut gue paru-paru. kita santai. Tuh. Susah nggak sih nyari duit donasi? Kan maksud gue donasi, pemikiran gue ya. Orang biasa kalau donasi kan misalnya, saya gue donasi ke lu. Ya udah gue sekali aja kan gue pasti ngasih. Paling gue ngasih misalnya gue kasih berapa. Sekali doang gue gak bakal continue kan. Berarti kan lu tiap bulan harus dapetin orang yang baru kan. Susah gak sih prosesnya? Susah. Kayak apa ya awal sebenarnya tuh sekarang udah lebih slow down banget sih.
fundraising-nya udah kayak lebih dikit. Kalau awal-awal tuh orang-orang mungkin masih kayak wah gitu ya. Terus sekarang mungkin udah donasi juga mungkin ke banyak charity gitu-gitu, jadi kayak lebih slowing down jauh sih. Makanya kita mesti usahain gimana biar orang tetap aware gitu-gitu. Tapi kan banyak juga yang collab ya, gue lihat di Instagram Kartushare. Iya, collab. Nah, itu juga kita terbantu banget sih sama brand-brand collab. Love you guys. Guys. Sebut dong. Ya, baik banget. Maksudnya kayak ya ada yang kayak setiap bulan pasti ngirim gitu. Nggak setiap bulan dong, baru 1,5 bulan, setiap minggu Setiap minggu ngirim? Ada, jadi kayak dia transfer terus gitu loh, karena berapa persen dari pendapatan kan. Wow, ada perpuluhannya guys. Keren. Keren sekali. Tapi sebenarnya cara kalian untuk dapetin donasi gimana? Apakah cuma lewat posting di Instagram doang atau ada yang personal gitu? So far dari Instagram sih, tapi ada juga yang personal. Terus apalagi tuh, Ran? Iya itu sih, makanya kita juga lagi muter otak banget ini buat buat donasi lagi, karena ya emang kayak bilang fair, maksudnya kan orang transfer udah nih, aduh udah deh, gue udah transfer sekali gitu kan, gue mending bagi ke charity lain-lainnya lagi karena emang banyak kan, maksudnya ini section buat gue bantu medik, nanti gue mau bantu orang lain lagi nih misalkan, kayak gitu, makanya kita juga ya lagi mencari lah. Sama mungkin karena orang-orang nggak tahu kali ya, kurang paham kali intubation box itu apa kali. Nah itu dia sebenarnya yang susah dari kita itu adalah charity kita itu kan terfokus banget nih tentang intubation box, which sebenarnya intubation box pun nggak semua orang tuh segampang maksudnya ngerti gitu loh, karena ya ini juga something new juga buat kita kan, maksudnya kita jadi udah harus raise awareness nih, ini loh intubation box tuh adalah ini. Terus kita juga harus kayak meyakinkan orang-orang kalau intubation box ini tuh emang penting gitu. Orang masih pada belum tahu gitu kan. Dan ditambah lagi kita harus nge-raise dananya. Ya, begitu deh. Struggle ya. Lumayan, makanya kita mau coba nih, mau bikin IG live gimana. Nanti ya adalah beberapa cara-cara lain yang lagi digodok. Betul. Kalian. Semangat ya. Ya, harus semangat. Tapi rasanya senang sih begitu ternyata tuh bikin kayak ginian tuh ada kesenangan tersendiri ya nggak sih, Ran? Iya, soalnya kayak merasa ya itu sih karena kita lagi di rumah aja nih. For sure kita punya waktu lebih banyak gitu kan. Maksudnya kenapa sih nggak ngebantu yang lain gitu aja sih sebenarnya, karena ya itu yang gue bilang, sebenarnya yang frontliners kita itu kan lagi berperang nih ibaratnya. Lagi berperang tapi kok peralatan perangnya nggak lengkap gitu aja sih kita pikir. Harus bantu biar cepat-cepat kelar juga nggak sih, kayak nggak mau kan ini berkepanjangan ya nggak sih? Betul. Terus gue sempat denger juga cerita yang touching itu ya, yang lu cerita dokter yang mendapatkan touching. Oh, touching. Termehek-mehek Jack maksudnya. Guys. Iya benar. Iya kan ada beberapa kan. Beda jing gitu, bukan touching. Touching merasa tersentuh gitu loh. Yang touching, ya udah gue salah. Nggak apa, namanya juga manusia salah. Lanjut. Ya. Iya banyak nih. Kebetulan. Besok kamu diceritain Jack. Yang full. Besok diceritain. Besok aja lah ya. Besok aja, nggak apa. Konten besok. Terus apa lagi yang penasaran? Berani berkembang ya, berani berjuang gitu ya. Maksudnya ya salah satunya yang mau pakai duit sendiri, yang kamu cerita itu loh, Jack. Iya, makanya segitunya. Kayak even bayangin ya, dokter dia udah sibuk segala macam, bahkan dia pun mau keluarin duit untuk beli gitu. Itu sih benar-benar nggak sepadan gitu ya sama nyawanya. Iya, makanya. Oke. Kayak selagi bisa bantu, udahlah bantu sebaik mungkin. Berarti kalian ada target waktu nggak kira-kira mencapai itu kapan? 150 juta atau? Kalau target waktu sih belum ada ya, Ran ya? Nggak sih, kayak masih... Ya secepatnya sih, kalau secepatnya sih pengennya. Soalnya kan kayak ginian kan kejar-kejaran sama waktu, ibaratnya, Fer. Kenapa?
Iya dong, maksud gue semakin lu semakin RS-nya cepat dapet intubation box-nya ya semakin banyak yang bisa dilindungin gitu loh. Dan lagi nih, tambahan lagi. Intubation box itu nggak cuma dipakai buat si pasien kena COVID doang. Jadi itu semua kalau ada penyakit menular tuh sebenarnya pakai itu juga. Jadi selama ini sebenarnya RS tuh kalau yang sebetulnya ya harus punya intubation box memang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan pun nih COVID kelar, itu box tuh masih bisa dipakai untuk RS, guys. Bener-bener itu Akan selalu bakal dipakai terus sih. Even Iya. sekarang orang melahirkan pun butuh nggak sih kotak itu? Iya tuh, banyak juga tuh RS bersalin minta juga kan. Karena COVID ya, takutnya dokternya Iya. atau Iya, kepapar bayinya gitu-gitu. Iya, dan paparan tuh banyak kan, maksudnya air liur lah, darah lah, dan segala macam paparan itu gitu loh. Ya emang ngebantu banget, kalau nggak tuh cuma pakai plastik bening gitu doang, 1 lembar. Kasian deh pokoknya. gambling banget sih kalau sebenarnya dokter-dokter. Asli. Mereka nggak tahu kan pulang kenapa enggak. Itu dia, apalagi ada banyak sih yang cerita-cerita, iya kita cuma pakai APD aja, kita cuma pakai face shield aja, yang kayak gitu-gitu. Udah mereka setengah mati, terus kepapar kemungkinan paling besar. Gitu deh. Ya. Pierian boleh ngomong. Oh iya. Pian, Silakan Yan, tadi gue udah ngomong ya. bareng ya. Jadi gantian sekarang Yan. Lu ada pertanyaan? Lu ada pertanyaan buat ibu-ibu ini besok gitu kan? Jujur nggak ada sih. Gimana sih lu, Yan? Enggak, Nggak masalahnya ini. kita bingung Nggak bertanya, penasaran. soalnya apa yang lo lakuin ini tuh benar-benar satu cause yang sangat bagus. Betul, Yan? Betul. Betul. Jadi kita benar-benar support dalam doa dan dalam hati juga. Gitu. Saya support biar bisa live aja. Nah, makanya itu karena gue mau support kalian gitu ya. Jadi besok gue ingetin lagi, live-nya itu bakal di Instagramnya Jacqueline. Nah, kalian bisa ngecek di sini. Aduh, backlight. Oke, guys. Cukup membantu lah ya, cukup membantu ya. Lumayan, Ini lumayan. effort loh, ini effort. Effort. Tolong dihargai. Saya operatornya. Gitu. Ngomongin apa lagi nih ya yang nyambung sama besok? Kayak teaser-teasernya lah. Iya, teaser. Gue kencing dulu ya, kalian ngomong aja. Ya. Terus gue gak tahan lagi. Sumpah, ini jadi gue sendiri. Oke, ya. Jadi besok teasernya gimana? Mati. Nah, besok kan kita juga nyambungin ke Indonesia terserah nih. Lu tahu nggak yang lagi Tahu. trending itu hashtagnya? Iya, menurut lu gimana? Itu kayak Menurut lo gue sendiri? ngeliat kayak ya wajar lah ya kan kayak orang-orang yang dokter gitu ya lebih. Maksudnya mereka kayak let's say itu kayak ngambek lah ya. Gue sebagai dokter gue ngambek, gue udah capek-capek kerja di rumah sakit, tapi kok lu pada ngehe banget tiba-tiba melanggar PSBB gitu kan. Why? Jadi yang gue liat kayak gitu kayak oke, lu berhak buat kayak gitu, tapi nggak caranya kayak gitu juga sih, ya kan? Karena basically you are you are listed for that shit, ya nggak sih? Terusnya lu tetap berjuang lah untuk ngelakuin itu. It's your time to be a hero gitu kan. Itu yang gue sayangkan sih. Benar. Setuju sih, kayak jadi apa ya? Pro and con sih sebenarnya. Awalnya sih gue pro aja, soalnya emang kadang gregetan juga kan sama orang-orang yang kayak, ya ampun, lu kayak please lah aware sedikit, nggak usah, jangan kemana-mana dulu gitu loh, jangan ke tempat yang rame-rame. Kesian banget kan yang kayak jadi dokter, mereka udah setengah mati segala macem, terus kayak orang-orang kebanyakan kayak nggak peduli gitu, malah masih berkeliaran. Cuma kayak lama-lama sempat lihat juga sih ada foto yang kayak yang pihak dokter yang masalah Indonesia terserah itu, dia kayak ngancem di rumah nggak, atau enggak lu kamar jenazah menunggu ya kalau nggak salah. Oh, maksudnya lu kalau keluar mulu, ntar gue nungguin lu di kamar jenazah. Kamar jenazah, gitu. iya, maksudnya kayak gitu kan jadi kayak agak creepy sebenarnya. Iya kan, agak nggak etis lah kayaknya kalau petugas medis bisa ngomong kayak gitu. Padahal kan benar kata lu, kayak mereka kan udah istilahnya udah disumpah untuk melayani hidup orang gitu. Betul. Gitu sih. Menurut tuh gimana, Ran? Kalau gue sih tadi awalnya ya, maksudnya gue sih mikirnya ya make sense, mereka kesel gitu loh. Gue pikir, gue kan belum lihat nih yang ada yang segitunya sampai yang ada kamar jenazah gitu loh. Yang gue tahu cuma Indonesia terserah. Maksudnya
ya dia cuma mengungkapkan kekesalan dia gitu loh. Terserah lu deh gitu yang kayak gitu kan gue pikir. Cuma ya kalau kayak gitu sih menurut gue masih fine ya. Cuma kalau misalkan udah sampai yang kayak gue nunggu di kamar jenazah juga itu ya agak nggak etis. Lebay banget. Nggak etis. Iya, soalnya kasihan juga kan, maksudnya dokter-dokter lain juga bakal mikirnya kayak aduh jangan kayak gitu deh. Maksudnya kayak image mereka tuh juga jadi kecoreng gitu loh kalau bisa dibilang gitu kan. Benar banget. Apalagi yang mereka ngupload itu di sosial media kan, dan Iya. netizen nggak bisa difilter lagi kan mulut mereka. Benar. Maksudnya ya semua sebenarnya kalau dibilang ya semua sektor capek gitu loh. Maksudnya nggak cuma tim medik doang gitu loh. Walaupun ya semuanya ya inilah punya masalahnya masing-masing lah. Nggak bisa dibandingin yang ini lebih capek, itu lebih capek gitu sebetulnya. Betul. Tapi akhirnya di counter sama apa ya? Yang baru, hashtag baru mereka ya? Iya, Indonesia jangan terserah kan? Wow, sangat simpel. Oh iya. Indonesia jangan terserah, bener ya? Iya, Sumpah. harusnya. Indonesia jangan terserah. Nah, pas mana nih Ferry ditanyain ya. Fer, Ya, apa counter dari Indonesia terserah yang hashtag baru ini? Indonesia jangan terserah. Tuh kan? Indonesia jangan terserah. Kenapa? Aku merasa sangat kecewa. Tolak angin dulu, Sesuatu yang guys. keren. Tolak angin lagi. Ya, oke, tolak angin itu tadi kita baru kasih kalian satu sponsor spot. Jadi kalau misalnya mau sponsor kita silakan. Bacot, Pi. Gitu. Ini caranya nanti kita promosi gini kan, Pi? Betul sekali. Gila. Nggak terlalu ketara kan? Nggak ketara, kita Udah terima benar-benar endorsement ternyata ini. ya terima. Cuman follower kita nggak nyampe sih, kayak lu Jack. Gak bisa swipe up, Jack. Gue tuh udah bilang, yang bisa swipe up itu cuma lo. Aduh. Yan, udah berapa menit, Yan? Udah 56 menit. Sisa 17 menit lagi. Oh, 17 menit. Masih lama? Billingnya 17 menit lagi, Bang. Mau tambah billing apa lanjut? Sabar Bang, satu game lagi. Mau marah. Kenapa tadi Indonesia jangan terserah? Enggak Lagi lagi ngomongin apa? lagi ngomongin tentang pendapat gue mengenai Indonesia zaman terserah ya tadi. Indonesia terserah tadi ya? Indonesia terserah. Betul. Tapi emang batu sih, capek tau. Ngeliatinnya orang-orang masih pada santai-santai. Kayak lu tadi. Kayak lu tadi. Kayak lu tadi. Ya? Enggak, gue cuman tadi tuh lagi pengen lihat aja situasi sebenarnya gimana sih di dunia nyata gitu loh. Makanya gue turun ke jalan, guys. Terus nongkrong sekalian ya? Enggak juga kan lagi jalan saya aus gitu kan, yang ngopi dikit kan. Enggak, gue nggak nongkrong kok. 4 jam gue tadi keluar. Oke. Maaf, interupsi. Jadi ini ada satu yang ngomen ya, Teresia Pratama, gue nggak tahu siapa. Eca. Dia nanya, Jack udah nyoba nawarin incubation sih? Ya itulah box ke lembaga donasi yang lebih besar belum. Jadi mereka beli dari lu harga modal plus urusin shippingnya. Nah, dulu awal-awal kita sempat nawarin sih ke satu charity yang lebih besar. Cuma emang intinya mereka nggak terima lah karena mereka masih struggling juga untuk ngumpulin dananya. Terus mereka masih fokus di APD yang lain yang kayak hazmat suit gitu-gitu, masker. Terus kalau intubation box menurut mereka kayak kayak tempatnya kan sebenarnya barangnya gede banget kan, kayak itu makan tempat segala macem untuk di shipping gitu. Sedangkan shipping mereka juga kayak disponsor gitu, makanya kayak ya baru coba satu itu terus mereka bilang enggak kan. Nah sekarang sih belum coba lagi, jadi kita masih fokus kumpulin sendiri ya Ran ya. Ya. Masih berjuang sendiri. Masih berjuang sendiri. Iya. Cuma sih kalau yang ada beberapa charity yang itu sih kayak mereka mungkin sempat ngumpulin dana juga, terus kayak dananya masih lebih, terus mereka oper ke kita gitu jadi dananya. Ya, mereka transfer gitu doang sih. Lumayan lah, gara-gara corona aja banyak orang baik tau. Kayak surga kalau penuh begini. Jadi langsung pengen membantu ya semua. Membantu sesama. Tapi ada omongan tadi soal omongan gue. Nah, tadi gue kayak ngomong tentang surga gitu ya. Kira-kira gue masuk gak ya? Kan gue jadi kayak sebagian fragmen kecil lah dari pembicaraan ini gitu kan. Enggak. Pi. Lu bareng gue di neraka. Gak apa-apa lah. Komplek lah kita banyak. Paling dapat juga yang ujung-ujung, Pi. Yang udah jalan buntu. Yang pentingnya rumah. Gitu.
Tuh. Rian, masih lama nggak? 14 menit lagi, Bang. Oke. Lanjut aja, ntar kalau udah 5 menit saya kasih tahu, Bang. Ya soalnya kalau udah 5 menit gue mau minta si mereka ngomong. Soal yang Kan tadi ngomong. soal cara bantuan, siapa Oh, tahu cara bantuan. donasi iya. kan. Tutorial Bang. gitu kan. Relax aja, Bang. Apa ya? Relax aja, relax. Relax aja, relax. Relax. Mau ngomongin apa lagi nih yang seru? Jadi gini, Ran, Jack. Yes. Gue tadi belum cerita sama kalian kan ya? Belum ada kalian kan? Mhm. Yang soal gue Belum. tuh hari ini, tadi gue ke satu daerah gitu. Terus ngeliat tempat restoran pada buka semua, coy. Sumpah, semua restoran udah buka, yang nongkrong juga banyak banget. Terus tempat-tempatnya tuh, jadi tempat-tempatnya walaupun rame dan gak ada physical distancing, bener-bener tadi itu gue jadi makan kan, gue makan di sana. Mereka terima dine-in, coy. Mereka makan di sana. Terus tempatnya ber-AC. Dari awalnya gue carinya yang agak sepi gitu kan. Tiba-tiba datang rame gitu. Jadi semua nempel-nempel. Makanya jadinya menurut gue batu banget, coy. Indonesia terserah ada benernya juga sih menurut gue. Iya sih. Ya terserah lu lah gitu. Tapi kayak harusnya kan digerebek ya, bukannya ada patroli biasanya. Nah, tadi gue nanya, Mbak, kan dibuka cuma dari jam 11 sampai jam 8. Ada juga tempat yang sampai jam 9. So gue nanya, kalau lebih dari jam segitu emang kenapa? Gue bilang, kan sama aja nongkrong kan maksud gue. Lu pakai jam malam juga kalau nongkrong jam 9 sampai jam 11, 11 sampai jam 9, nongkrong juga. Terus katanya, kalau di atas jam itu kita ada patroli, Mas, katanya. Kalau Gila, jadi sebelum jam itu nggak apa-apa gitu kan buka? Nggak apa-apa. Aneh ya? Bingung sih. Gue bingung sih jujur. Kayak gimana ya? Terus udah gitu kita mau buka lagi, mantep ya lo. Ownernya kayaknya udah butuh cuan sih. Parah, Bos. Desperate gue Iya sih. rasa sih. Udah desperate Maksud gue nggak cuma 1-2 masalahnya. Ini bener-bener semuanya. semua. Hampir Daerah semua mana yang ada di sih? situ buka, coy. Satu komplek itu. Daerahnya boleh disebut Jadi gitu. tiap daerah itu kan panjang tuh daerah jalan. Sungai Hijau. Ruko. Sungai Kota Hijau. Sungai Hijau. Sebut nama restorannya, sebut. Sumpah lama banget otak gue. Sungai Hijau. Oh Yang iya, kita iya. tahu iya. loh. Coba yang kita nggak tahu kan. Pasti banyak lah gue yakin. Jujur tadi tuh gue abis keluar juga. Gue abis Parah keluar. lu kan, gila lu ya. Sebentar, please dengar penjelasan gue Padahal dulu gue kan. juga. Bener. Ran, Soalnya gue masih benerin laptop gue rusak kan. Heeh. Keluar nih benerin laptop. Social distancing ya, masih ya, Ya. tolong. Itu udah urgent banget nih laptop gue rusak. Terus gue sempat mau cari makan kan, mau gue beli take Nah, away itu nggak lah ya, penting tuh. balik. Nah, Terus terus gue muter-muter sih, ya di satu daerah ini boleh gue jawab nggak sih di mana? Nggak boleh. Jangan, mendingan nggak Sebut. usah. Di Sebut. satu pakai daerah ini, Indonesianya, di Indonesianya aja. di Indonesia, waduh, itu udah Indonesia, gue nggak bisa Indonesia yang Di lain. Inggrisin, di Inggrisin. Jakarta Barat aja atau Jakarta Utara Nggak nggak apa. Itu masuk mana ya? Utara Ya kayaknya. oke Utara nggak apa. Umur Karang. Duit. Kelapa Gading. terus Jaringan. Pokoknya Jembatan tempat 5. tempat semuanya makanan dah. Semua tempat Oh makanan. iya. Iya. Pokoknya. Oh, udah keterayan tuh kayaknya. Lainnya Kapuk, Pluit, Deket lagi. Karang, ketahuan dah itu udah ketebak boy. Priok, Kelapa Terus gue Gading. kagak jawab, terus selalu mau menebak-nebak ya kan. Ya oke lanjut. Ya nih, Lu keluar dari semuanya sih laptop. tutup. Gue puterin nih, semuanya tutup sebenarnya. Cuma ada satu rame. Nah tapi ramenya itu masih kayak, ya dia ngikutin PSBB ini gitu. Jadi lu dateng, lu pesan, lu bayar, tapi masih dia kasih jarak gitu kan. Lu pesan, lu berdiri, lu masuk ke restonya. Cuma dibatasin juga kan berapa orang. Terus lu pesan, lu bayar, lu balik ke mobil. Jadi nanti waiternya satu-satu datang ke mobil buat kasih makanannya. Nanti kalau udah kelar diambil lagi sama si waiternya, kayak gitu sih. Masih oke sih. Iya, masih oke. Makanya tadi gue juga kalau ini juga ngeri juga. Gue kayak sih. tahu deh tuh tempat. Gue pernah lihat di TikTok kemarin. TikTok. Wow, Iya. TikTok. Masuk TikTok ya. Masuk TikTok. Penting Gue banget tahu ya malah ini. kayak gitu. Oh ya, oke. Iya, Iya, terus kayak pinter juga sih. iya karena mereka harus survive juga sih Jack sebenarnya kayak gitu. Itu jadi udah kayak siapin buat new normal gak sih nanti? Yes. Iya, menurut gue itu Siapin new new normal gitu sih. Gue sempet nge-post di story kan, maksudnya new normal nih gitu kayak well, enggak semua orang sih lebay banget. Banyak orang nanya gue, maksudnya kayak, Ran, ini di mana? Ini yang di mana gitu. Karena semua orang literally udah suntuk setengah mati, tapi keluar juga takut dan gak ada yang buka juga, ya makanya itu mau ngikutin ya yang new norm, resto-resto yang ngikutin new normal ini gitu loh.
Soalnya sebenarnya bahaya coy, kalau misalnya tadi yang gue bilang itu nggak ada yang tahu kan ya siapa yang kena, bisa jadi klaster baru. Iya sih. Ini lu Kalau cek abis kalau ini, Fer. dine in lebih serem sih. Kalau take away kayak harusnya masih lebih mending nggak sih? Kenapa Yan? Ini lu cek abis ini. Udah tutup tadi pas Iya. gue pulang. Enggak, Bukan. Oh, gua. Cek darah, cek darah. Oh cek corona. iya. Rapid test. Enggak Biar sih gua nggak harusnya. usah ketemu lu 2 minggu Kita lagi. pakai masker sih. Ya, kita nggak tahu kan. Lu pas Coba cek ngerokok dah. ya buka kan. Di tempat umum Iya, ngerokok. woy. Lagi ada pandemi, mantap. Lagi pandemi ngerokok, paru-paru lu kena, Jo. Baca tuh semua nge-vape anjay. Berhenti ngerokok. Nge-vape lah kita. Sama aja. Coba. Yan, tinggal berapa menit Yan? 9 kalau 5 menit gua kasih tahu, santai, Bos. Santai. Gue gak percaya. Buset. Makanya lu mesti punya Remehkan- iman biar lu remehkan punya operator. kepercayaan. Nah, Hmm. tapi menurut lu Betul. Indo siap nggak new normal? Menurut aku nggak. Belum. Belum lah. Masih jauh dari siap, gila. Belum Mas lah. jauh udah siap, setuju sih. Korea Selatan udah new normal langsung naik lagi kan? Iya langsung naik lagi bener. Gue nggak tahu kan, Vietnam sama Thailand kan juga udah ngelepas kan, udah jadi new normal juga ya, kalau nggak salah. Hah? Tapi belum tahu nih angkanya udah memburuk atau gimana kan? Ya let's see lah, in 1 month. Iya susah lah kita belum siap kita apa juga maksudnya tes juga apa alat-alat tes juga baru datang kan bulan lalu Betul. banyak kan Belum lagi yang pada balik dari mudik, membawa sesuatu yang baru lagi mudik gitu kan. terus orang balik yang kan banyak juga tuh yang kemarin dibalikin kan kayak yang dari kapal ABK yang dari kapal kan dibalikin terus orang-orang dari jamaah tablik yang di India di mana itu kan juga dibalikin berarti kan nambah lagi dari luar negeri. Ya mereka di karantina sih, cuman kan ya tau lah ya. Kita Korea Selatan baru mulai social distancing lagi katanya. Mulai lagi. Iya. Oh, udah mulai lagi jadi ya? South Korea brings back social distancing measures after coronavirus surge. Ya, comeback twice nggak jadi dong. Kan soalnya Iya, gitu emang kali ada second spike kan dia. Oke. Oh, iya sih. Makanya kayak risky banget sebenarnya ya. Soalnya maksud gue belum siapnya karena juga PSBB ini diterapin nih. Tapi PSBB diterapin juga masih buka gitu kayak sekarang kan. PSBB diterapkan tapi Iya sebenarnya orang bener. terlalu tight. Ya sekarang lu udah tight terusnya mau dibuka semua ya. Dibuka lebih lebar lagi gitu. Ya gimana? Buka aja, Dan Bos. masih aja ada orang yang nongkrong lagi ya. Ya sorry, iya. Buka aja, Bos. Bunuh diri, Bos. Kena deh lu. Masih aja mau nongkrong gitu. Haus. Bingung kan? Siapa sih itu yang nongkrong? Gue gak nongkrong. Bikin Instagram live tentang new normal, sebelumnya nongkrong. Wah, Makan doang. gila. Karena kok pada judging gini sih gue gak suka deh. Emang gue bilang lu, orang lain. Jangan merasa gitu dong, Fer. Santai, relax. Biasa yang salah jadi merasa gitu lah. Iya. 5 menit lagi, guys. Oke, silakan. Oke. Sekarang Nian sama Jacqueline kan lagi struggle nih ya. Siapa tahu ntar ada yang nonton gak sih Yan, live gue? Ada 4 orang. Gua satu gua. Jer, mungkin Eca 1, mungkin Atan. Gue rasa Eca juga udah gak lanjut deh. Ya lumayan lah ya. Siapa tahu ada yang mau donasi kan Jack. Ran, Amin. gimana caranya? Iya, Ayo, tinggal transfer aja ke rekeningnya atas samarannya Kristianto. Berapa Ran itu ya? 49. Gue ini ya, gue bacain ya. Bisa donasi dana ke rekening BCA kita di 4900 198928 atas nama Rania Kristianto. Coba sekali lagi, Bu. 4 berapa? 49 ya. Kayak lagi baca yang lotre. Kayak baca lotre. Aduh. Nih 4900 198928 atas nama Rania Kristianto. Rekening BCA ya guys. Iya. Saya juga transfer ke saya. Jangan ditilep dong duit donasi nih. Ikutan lu. Ya, Ian. Hah? Partisipan bisa nge-share screen dong. Tahu lu Yan. Rempong lu. Rempong, nggak apa-apa. Udah Kami gue juga ketik live. di chat ya.
Nggak kelihatan chatnya kodok. Oh, sorry. Kodok. Dipin. Ada komen dari Daphne Prananto. Kelo Temen sih. gua. Hello Apa? sisis. Hello sisis. Hello. Hai. Oh, hello kali. Aduh. Halo. Tolong ditransfer ya. Jangan halo. Ya. Jangan halo. Ada Udah bisa share screen? Belum. Oke. Iya sabar nih bisa tuh. Coba sekarang kita tunjukin. Oh, Disable. participant dulu gue nyalain. Nah, cakep. Share Caur, apa nih? Bor. Share. Lu share abis kayak Pi. Tuh, share. Mana nggak Atas Wih. nama Rania Kristianto. Ya, Rani Yoi. Widianto. Nomor Mau HP berapa buka ya? Instagram kita juga boleh. Apa? Pakai notepad. Iya. Yoi, gue tutup dulu. Ini gue. Oke. Waduh. BCA ya ini? Iya, Oh, baca. CA. Tolong nama orang yang nonton ditransfer. Dibantu. Bantu Mana buat beli mic baru. Nggak ada deh. Mic baru. Satu gua lagi lihat di komputer. Ini saya setting capek-capek, tolong transfer ya. Ditodong. Bisa. Operatornya komplain, woi. Dan ini rekordannya aman kan ini? Kita nggak perlu ulang lagi kan ini? Insya Allah. Kan Jangan mesti sampai. selesai dulu baru gue bisa lihat. Iya. Ya deh, kalau gitu kan waktu udah habis nih, Fer. Tutup aja, Fer. Ya udah tutup yuk. Tutup. Ya. Oke. Yuk. See you besok gitu kan. Ya. Iya. Jadi kita ingetin untuk kesekian kalinya jam 2 siang besok di account Instagram Jacqueline Ariandra bakal ada live Instagram bersama Kolektiva Kreatif, Care to Share, sama gua lupa nama Dokter dokternya. Anastasia Fodianto. Betul sekali. Jam 2 Jadi, siang. Stay tune. Oke? Stay tune di Jacqueline. Yoi, dan Kolektif Kreatif. Udahlah, bodo amat. Oke deh. Oke. Bye. Oke, Thank you, dan Thank you, Rania. Thank see you you. besok, guys. See you besok. See you Dadah. besok. Bye. Cap laki 3, bukan buat tenggorokan, tapi buat hati dan pikiran. Muah.